Oke, selamat bergabung kembali di sini, Bria. Nah, untuk hari ini kita akan membahas, Bria, cara cepat margin call. Nah, agak lain ini, Bria. Kalau orang-orang kan cara cepat untuk dapetin profit. Nah, ini kita akan bedah cara cepat kita margin call, Bria. Kadang itu kita semua itu nggak pernah berpikir, Bria, penyebab kita itu margin call itu kenapa sih ya? Nah, ayo ngaku kalian, Bria. Nah, di sini kita untuk cara pertama margin call, satu, over leverage ya. Kalian over, leverage-nya besar, modalnya terlalu kecil. Karena apa? Karena kalian ingin memburu profit yang besar. Cuman sebenarnya nggak masalah ya, nggak ada masalah untuk modal minim profit besar karena aku juga suka hal seperti itu ya. Di sini untuk pengalaman aku di trading forex waktu 2014 atau 2013 kalau nggak salah ya, atau 2015 yang lalu ya. Itu aku bisa menghasilkan ya dari $100 itu bisa menghasilkan sekitar $2.500. Kalau aku boleh sebut itu sih mungkin hoki sih ya, hoki ya. Karena aku nggak sengaja posisi aku kena news NFP dan searah ya, dan itu hasil untung lumayan besar ya. Cuman setelah kita tahu ya, setelah tahu nah itu agak merinding kita ya, karena posisi kita ternyata ya geser sedikit saja itu kena likuidasi ya. Nah, di sini kita akan bahas ya untuk cara agar kita cepat kena margin call di sini ya. Nah, di sini untuk posisi kita kemarin kita ambil posisi buy terus untuk BTC dan ini sempat floating sampai $50. Nah, ini dia ya. Pertama, cepat margin call itu karena apa ya? Karena kalian kekeh ya. Posisinya sudah salah, bukannya kalian cut loss di sini dan kalian tambah terus posisinya tanpa menghiraukan ya, tanpa menghiraukan modal kalian. Nah, di sini kita lihat modal aku ya dari $500 udah tinggal setengah ya. Cuman nggak masalah, nggak apa-apa, masih floating minus di sini ya. Yang paling besar floating minus aku di turbo dan itu juga kesalahan aku ya. Nah, cara cepat margin call ya. Saat kalian minus kalian panik dan alhasil cut loss. Nah, cut loss kan ya, otomatis modal kalian tergerus ya, padahal kalian sudah skenario di sini, misal di sini untuk turbo kemarin sudah targetnya segini ya, untuk margin call-nya kan kelihatan ya. Nah, jika kalian bisa PNL di sini kalian bisa lihat ya, ada likuidasi di sini ya, perkiraan harga likuidasi di 84. Kalian harus menghitung ya. Nah, apakah mungkin Bitcoin itu turun sampai 85 atau $84.000? Kan nggak mungkin kan. Jadi kalian punya kira-kira ya. Seperti turbo nih, apakah mungkin dia kena di 58? Bisa saja kena ya, karena kita ya terlalu mepet. Ini full ya, ini bisa dikatakan ini full margin juga, ini marginnya besar sekitar 10%-an. Cuman aku masih yakin untuk si turbo ini masih akan ada penurunan karena yang namanya chart ya, naik untuk turun, turun untuk naik ya. Pedoman aku seperti itu ya. Saat dia naik tinggi ya, itu silakan kalian sell. Jangan kebalik ya, naik kalian ikut beli, malah itu harusnya kalian sorting ya. Dengan catatan kalian tahu ya, margin kalian itu bisa menahan floating kalian atau tidak. Nah, yang pertama tadi ya, terlalu banyak open posisi itu menyebabkan kalian overtrade ya. Itu bisa membuat margin call. Cuman kalau di sini, aku pribadi di sini tidak pernah pakai SL karena kita sudah siapkan. Misal kita model 500 ya, itu memang dikhususkan untuk margin call ya. Kalau nggak profit ya margin call. Jadi kita nggak ada apa ya psikologis untuk waduh ini cut loss, kecuali memang ada sudah skenario nya ini terbalik ya. Wah, ini sudah nggak kuat nahan floating, mau nggak mau kita cut loss ya. Di seperti itu ya di sini ya. Yang kedua di sini leverage-nya terlalu besar. Contoh Bitcoin di sini ya. Leverage ini sampai 125. Sebenarnya ini enak ya. Ini enak untuk kejar volume karena di BitUnique sendiri ini ada apa ya, ada sebuah event kalau dia dapetin volume tertentu kalian bisa dapat reward ya, ataupun dapat apa ya, dapat seperti ribet ya, jadi dapat bonus perdagangan itu ya, sekitar kalau nggak salah itu $8.000 itu kalian dapat porsi itu ya. Itu boleh dikerjakan itu untuk kejar volume. Itu saran aku kalian menggunakan scalping ya. Teknik scalpingnya nanti coba kita akan ulas di next episode ya. Nah, di sini ya, untuk kalian pemula jangan pernah lihat teknik-teknik tertentu, kalian buta saja di sini, buta map contohnya. Kalian cukup memahami dasar candlestick ini ya. Nah, candlestick merah, kuning, hijau ini artinya apaan sih ya? Dan ini aku beberapa waktu yang lalu ya, tadi malam kalau nggak salah ya, aku mendengar, bukan tadi malam sih, kemarin kalau nggak salah ya, aku lihat cuplikannya ya dari si Bro Timothy ya. Kenapa sampai ada
area support ya ataupun resisten. Ternyata itu ya itu tadi ya, ini logikanya masuk akal ya. Karena ada suatu momen ya, suatu trade yang dia nyangkut ya, dan alhasil dia BEP dia langsung cut ya. BEP dia cut dan akan membentuk dia area support itu tadi ya, support atau resisten ya. Ternyata psikologisnya seperti itu, dan di sini kalian diwajibkan untuk bisa membaca psikologis manusia. Kalau kalian bisa membaca psikologis manusia, kalian ya tidak akan pernah margin call ya. Contoh di sini ada area support di sini ya, ini sudah di break harusnya, dan ternyata mantul di sini. Ini sudah harusnya kalian sudah kelihatan ya, ini ada rejekan ya, rejekan harga di sini. Kalian bisa ambil posisi buy di sini ya. Dengan stop lossnya di bawahnya lower low-nya. Kan itu apa ya, minim resiko dibanding kalian nunggu candlestick berikutnya, alhasil dia koreksi dulu kalian panik, kalian cut loss. Jadi kalau kebanyakan kalian cut loss nanti menggerus modal. Mending kalian satu kali charting di misal di H1, kalian charting di H1 di sini. Misal di sini di sini kan seperti ini ya, ini kesalahan aku juga ya. Ini harusnya breakout ya, breakout closingnya break. Ternyata ada tekanan market ya. Ini harusnya sudah cut loss ya, karena kita masih pekok ya ya, masih ngeyel. Alhasil ya kita langsung averaging langsung ya, karena ini cuma 1% margin. Nah, dan penyebab margin call kedua adalah marginnya kebesaran, full margin. Nah itu dia ya, kalau di forex dulu aku pakainya lotnya banyak banget ya. Kalian bisa cek saja di channel YouTube aku di sini ya, di kanal YouTube aku di sini, di video aku yang lalu ya, itu wah gila nih ya. Open posisi kita itu kita cek ya di sini ya, kita kilas balik ya untuk perjalanan aku trading di forex ya. Itu gila nih sekali ya. Cuman itu sekali ini bisa 3 hari atau 1 minggu ya posisi itu ya. Kadang sampai kadang bisa 6 bulan aku gantungin untuk posisi trade aku ya di trading forex ya. Mana ini ya, di bawah, paling bawah ya. Kita cek yang terlama ini. Kelamaan kalau kita scroll ya. Nah kita belajar dari pengalaman masa lalu ya, masa lalu aku ya terlama. Nah ini dia, kita cek ya. Mana nih, mana bentar. Nah ini sampai profit sampai $1.000 ya. Ini cuman ini modalnya 500 ya. Ini sebenarnya harusnya dapat ya kalau aku cut semuanya ya, karena aku cuman motong ya profitnya. Alhasil balik lagi ya, minusnya banyak. Mana ya, kita cek dulu ya. Ini ada ya, ada kalau nggak salah mana ya, ini kalau nggak salah ini ya. Posisinya banyak banget, atau mungkin malah belum aku upload ya. Aku cuman upload, nggak aku publik ya. Mana ya ya, bentar aku cari dulu ya. Kalau nggak salah ini atau yang ini gitu ya. Bentar kita cek ya. Oke, selamat malam sahabat trader ya. Nah, ini kali ini kamu mau share kalau kalian. Nah, di sini aku kalau trading forex itu aku sukanya kunci posisi ya. Kalau minus aku kunci. Jadi nanti kita lepas satu persatu kuncinya. Kalau enaknya di kripto itu kalian bisa averaging dan dia dapetin harga rata-rata ya. Kalau di kripto ya. Kalau di forex itu kalian harus mikir berapa lot yang kita kurangi, kita tambah lotnya. Nah itu yang di forex ya. Kalau di kripto lebih enak. Jadi di sini untuk di kripto itu kalian tinggal sesuaikan sih ya. Nah tadi yang pertama tadi itu kalian overtrade ya. Kedua itu marginnya terlalu besar. Dan di sini ya, ini kalian jangan pakai yang isolate ya. Kalau kalian pakainya isolate itu kalian marginnya itu cuman yang itu doang yang bisa nahan. Kalau silang ini margin yang kalian pindah di future market di sini di kontrak perdagangan perpetual itu bisa nahan floating kalian. Makanya aku pakai yang silang ya. Di sini aku cuman pakai baru open 2-3 kali ini ya, 3 kali ini. Nah ini masih nahan, ini masih floating minus ya, masih aku tahan untuk apa turbo juga. Ini floatingnya sampai $200 kalau nggak salah, ini sampai 100-an kemarin aku biarin emang ya, aku sengaja ya. Kalau margin call biar margin call ya, karena sebelumnya aku cut loss ya di sini ya. Ini harusnya untung besar ini ya, yang minus $66 ini harusnya untung sekitaran 250. Karena aku panik ya, ini baru kita ini baru mulai ya, di BitUnic ini baru kemarin aku untuk trade. Untuk yang sebelumnya kita kan masih trade di sebelah ya. Sebenarnya masih trade, cuman beda akun kan ya. Udah aku pecahkan ya. Ini khusus di sini. Nanti kalau memang di sini udah jenuh kita pindah ya. Agar apa di sini biar kita mindsetnya bisa netral terus ya. Jadi kita buka akun itu nggak hanya sekali. Ada banyak sih ya sebenarnya, ada di Binance, ada di Bitget, ada di Maxi, ada di Get.io, ada di KuCoin. Aku punya semuanya ya. Aku punya semuanya, ada di BitUnic juga. Ini yang di BitUnic ini kita baru kita baru mapping ataupun baru buat rencananya ya, plannya ini di sini dari $500 ini mau kita buat menjadi $6 juta kalau bisa kan ya. Ini kan namanya juga kita sedang berlatih juga di sini ya.
Mungkin kalau kita cari 50 sampai 100 dolar sih udah bisa lah ya. Cuman ini yang kita terkejar di sini adalah 6 juta dolar. Nah, 6 juta dolar ini seperti apa dalam 100 transaksi. Nah, ini kita baru masuk sekitar 4 transaksi dan ini masih gantung semua bro ya. Ini masih floating minus bro ya. Kita biarin saja bro ya. Kita open BTC turbo di sini ya. Turbonya 3 kali, BTC 1 kali. Oh, berkali-kali malah BTC-nya kita marginnya pakai 1%, cuman berkali-kali bro ya. Nah, di sini kembali lagi ke Bitcoin bro ya. Seperti ini Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin sendiri jangan kalian open sorting kecuali kalau dia sudah tinggi bro ya. Karena kita tahu Bitcoin itu adalah sudah dimasuki institusi dan ini bisa saja dipompa bisa ratusan ribu dolar bahkan. Jadi sekalian kalian nyangkut bro ya, kalau ini masih uptrend itu sakit bro ya. Jadi kalian bisa lihat kondisinya ini uptrend atau downtrend. Kalau meme coin, kenapa aku sorting? 100 ya, bukan 100% ya, 99% meme coin itu akan mati bro ya. Jadi itu keuntungannya lebih terbuka lebar dibanding kita trade Bitcoin. Cuman leverage-nya kurang besar ya. Leverage-nya cuman bisa mentok sekitaran hanya di, kalau nggak salah ya, leverage-nya cuma di 50 kali. Itu pun kadang ada yang exchange yang takut ya, cuman dikasih leverage cuma 10 kali ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama tadi over trade, terlalu banyak open posisi, kita nggak bisa menjaga margin kita ya di sini. Yang kedua itu posisi kita terlalu besar di sini, posisi terlalu besar dan kita nggak punya plan. Jadi di sini kalau kalian mau mapping ya, kalian bisa di charting di daily ya, di daily kalian lihat dulu dan kalian kuasai dasarnya. Dasarnya itu candlestick ya, bukan indikator, bukan apapun itu ya. Kalau kalian bisa memahami candle besok itu bergerak apa, itu kalian bisa untung. Nah, di sini katakanlah dia sudah koreksi 2 hari ya, 2 hari koreksi, 2 hari yang sebelumnya dia up dan ini tercek di area 97. Ini ada koreksi di area support juga masih ditahan. Ini sudah masuk bullish lagi untuk hari ini. Kemungkinan besar di hari berikutnya nanti ya, ini ada kemungkinan pemompaan sampai di harga Bitcoin ya di sini ya. Ada sampai di harga kisaran harga high hari 2 hari yang lalu ya, di 96.000. Ada kemungkinan di sana ya. Cukup kalian baca satu candle itu udah bisa ya. Nah, itu tadi untuk cara margin call ya. Sekali lagi kalau kalian mau over trade dan cepat margin call, kalian silakan open terus posisinya ya. Itu kecil-kecil pun bisa margin call kalau kalian misal opennya sekali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali bahkan ke 20 kali ya. Dulu kalau aku sekali open ya dulu bisa 50 kali itu di forex ya. Dengan posisi lotnya 0,01 pastinya ya. Itu saja bisa margin call. Kalau kalian sudah stres ya, sudah blank lah ya otaknya ya. Yang kedua tadi itu kalian karena pakai isolate di sini dan alhasil analisa kalian salah, itu kalian juga bisa terkena ya. Likuidasinya cuman ini seperti cut loss doang. Jadi kalau kalian ingin nahan, misal modal kalian 50 dolar ya kalian pakai margin 1 dolar saja atau 5 dolar mentok. Itu di sini ya, disilang ya. Jadi yang misal yang 45 dolar untuk nahan floating, yang 5 dolarnya untuk margin ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk leverage-nya bisa, tergantung kalian mentokin bisa, cuman yang kalau kalian mau masuk open posisi kalian lihat di sini ya. Kalian misal ambil 1% di sini. Contoh 1% atau 2%. Kan kelihatan dari sini ya, untuk harga perkiraan likuidasi untuk open buy itu di 84.700-an. Misal di open sell di sini di 81.000 di sini ya. Kalau dia naik di 91.000 di sini 81 ini dia bisa likuidasi ya untuk shortnya. Jadi untuk longnya di 84 di sini ya. Kalian bisa tergantung nanti buka long atau short. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini ya. Ini karena ini sudah ada posisi open di sini, nah, makanya ini dia harganya di bawah ini ya. Jadi ini kalian hati-hati lah ya. Dan jangan terlalu banyak pair, cukup 1-2 ya, 1-2 atau berapa gitu ya, nggak usah yang banyak-banyak ya. Nah, kita lihat untuk turbo kita ya, nah masih minus ini ya, turbo kita masih minus di sini. Nah, minus naik turun ya. Ya nggak masalah ya, naik turun seperti itu memang. Harga naik untuk turun untuk naik ya. Di sini aku targetnya untuk pendeknya ya, perdagangan pendek itu bisa kalian TP di 52 atau di TP di 51. Cuman aku ingin perdagangan panjang, aku TP di 42 ini. Nah, ada lagi ya, satu lagi, serakah sudah profit tidak di TP, padahal itu sudah mau comeback ya. Dia udah koreksi, profit gak kalian TP, naik lagi ya. Nah, itu juga salah satu penyakitnya ya. Jadi itu tadi untuk cara cepat untuk margin call, over trade, leverage besar atau margin besar, dan tidak TP ya. 3 hal itu kalian renungi, kalian pelajari, kalian dalami. Kalau kalian sudah sadar, kalian pasti akan bisa profit konsisten. Dan yang pertama, jangan pernah cari
materi di yang lainnya ya, di YouTube atau yang lainnya ya. Mending kalian langsung praktek saja, kalian pahami pola-polanya, cukup dasarnya saja ya, candlestick cukup dasarnya. Kalau kalian mungkin floating udah ngegantung ya, takut margin call, ya sudah tutup posisi, maksudnya smartphone kalian tutup, biarkan pasang TP saja. SL-nya gimana? SL-nya terserah kalian, mau SL-nya sampai likuidasi boleh, cuman kalau sampai likuidasi sih nggak mungkin ya kalau kalian pakai marginnya sesuai ya. Kalau marginnya over ya, terbesar ya, kebesaran ya, itu yang bisa bikin kalian likuidasi ya. Oke, sampai gitu saja untuk perkenalan kita hari ini. Untuk cara cepat margin call tadi dia overtrade, leverage besar, margin besar, dan kalian tidak TP ya. Oke, gitu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi di next video and see you semuanya, bye bye.